Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Berbinar, berbincang bersama narasumber. Nah, hari ini kita kedatangan dokter cantik ya teman-teman, dan akan membahas tentang diare bukan penyakit sepele. Nah, kalau gitu kita perkenalan dulu sama dokternya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hafiza, dokter internship Puskesmas Tanah Grogot. Jadi hari ini saya akan membawakan materi dengan judul diare bukan penyakit sepele. Pertama kita masuk dulu nih untuk apa itu diare. Jadi mungkin kita semua udah pernah mengalami juga sekali seumur hidup. Setidaknya ya untuk diare ini. Jadi secara definisi diare ini merupakan perubahan pola defekasi dengan jumlah lebih dari 3 kali dalam 24 jam dan adanya perubahan konsistensi di mana BAB-nya itu menjadi lebih lunak atau cenderung cair. Sedangkan untuk waktunya sendiri diare itu ada diare akut di mana terjadi 1 sampai 2 minggu, diare persisten 2 minggu sampai 1 bulan, dan diare kronik lebih dari 1 bulan. Kemudian ternyata diare ini merupakan penyakit ketujuh di dunia yang menyebabkan angka kematian tertinggi. Menurut WHO ternyata diare ini menyebabkan 1,9 juta kematian per tahun. Sedangkan berdasarkan data yang dicatat di Kabupaten Pasir ini pada 1 Agustus 2022 ada 1.800 kasus diare. Nah, untuk penyebab diare ini macam-macam. Ada yang penyebab infeksi maupun non-infeksi. Untuk penyebab infeksi ini bisa karena virus, bakteri atau parasit. Untuk karena bakteri ini dia paling banyak karena bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini memang bakteri yang banyak di saluran pencernaan. Sedangkan untuk virus penyebab paling banyak itu rotavirus, sehingga kalau anak-anak itu dia disarankan vaksin rotavirus ya untuk mencegah diare. Lalu untuk penyebab selain infeksi ini juga banyak, bisa karena efek samping obat-obatan atau karena keracunan makanan, ada alergi, faktor psikis juga berpengaruh seperti stres atau kecemasan, menstruasi, ada penyakit malabsorpsi, dan adanya penyakit imunodefisiensi. Berarti banyak ya dok ya anunya ya? Iya, banyak sekali penyebabnya. Okay. Nah, untuk gejala diare ini pasti kita semua sudah tahu ya. Yang pertama ada peningkatan frekuensi gerak usus. Jadi perut itu rasanya kayak melilit gitu ya, sembelit, nyeri. Lalu ada nyeri perut sama nyeri di bagian lubang pantat atau nyeri rektal. Rasanya kayak pengen kentut terus, kembung perutnya. Lalu kadang juga ada mual muntah. Terus kadang bisa juga demam. Lalu rasanya kayak nggak bisa nahan BAB gitu, jadi kayak bocor gitu ya. Ya. Lalu ini sebenarnya nice to know aja, ternyata diare itu banyak sekali gejalanya, bukan memang pada umumnya diare itu kayak mencret cair gitu ya. Kadang ada yang ada ampasnya, ada yang cuma air aja. Tapi ternyata kalau kita gali lebih dalam, diare itu macam-macam. Dia ada yang kayak air cucian beras, kadang ada darahnya, lalu bentuknya berbeda-beda ya. Ya, ternyata bentuknya tuh beda-beda tergantung juga penyebabnya. Lalu ada juga karena biasa anak-anak gizi buruk, dia tuh biasanya diare karena memang malnutrisi. Lalu juga biasanya karena ada penyakit spesifik seperti invaginasi. Invaginasi itu biasanya banyak terjadi pada anak-anak atau orang dewasa yang perutnya tuh sering dipijat, atau biasanya kayak anak-anak yang masih umur di bawah 2 tahun yang belum MPASI dikasih makan pisang, nasi, madu. Nah, ternyata itu juga bisa menyebabkan invaginasi. Invaginasi itu kayak ususnya terlipat. Jadinya nanti pada saat kita periksa ada kayak benjolan gitu di dalam perutnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan diare. Nah, kemudian kita lanjut ke tata laksana diare. Nah, ini merupakan prinsip tata laksana diare menurut IDAI. Sebenarnya ini khusus untuk anak ya. Jadi untuk dari prinsip tata laksana diare menurut IDAI itu ada disebut lintas diare atau 5 langkah tuntas diare. Jadi yang pertama yaitu rehidrasi atau oralit. Nah,
ini rehidrasi ini kenapa sangat penting karena komplikasi terbanyak dari diare yang paling sering muncul dan yang paling pertama muncul yaitu dehidrasi. Karena kan kalau kita BAB cair itu kan air aja yang keluar kan ya, jadinya tubuh kita juga rentan untuk dehidrasi, sehingga langkah pertama yaitu rehidrasi. Rehidrasi ini disarankan menggunakan oralit karena oralit itu dia mengandung elektrolit yang bisa mengganti elektrolit yang hilang di tubuh. Lalu lintas diare yang kedua yaitu pemberian zinc. Zinc ini menurut penelitian ternyata bermanfaat untuk mengurangi kejadian diare dan memperbaiki gerak usus, sehingga disarankan mengkonsumsi zinc selama 10 hari. Lalu yang ketiga pemberian nutrisi. Pemberian nutrisi ini sangat penting karena ketika anak diare dia rentan untuk malnutrisi. Biasanya juga anak yang diare kan kayak muntah, mual, langsung makannya turun, sehingga perlu diberikan nutrisi yang tepat dan adekuat. Lalu yang keempat antibiotik selektif. Antibiotik selektif ini maksudnya tidak semua diare ini membutuhkan antibiotik. Jadi ada diare-diare yang disebabkan oleh virus atau parasit atau ternyata non infeksi yang sebenarnya nggak butuh antibiotik, tapi terkadang orang memberikan antibiotik secara sembarangan. Oleh karena itu sebenarnya ini harus dijaga ketat oleh pengawasan dokter. Kemudian yang terakhir yaitu nasihat bagi orang tua, yaitu dengan tetap memperhatikan kondisi anaknya. Apabila kondisi anaknya ternyata lemas atau ternyata BAB-nya ini kok semakin lama semakin parah atau mungkin gejala lainnya, ini perlu diperiksakan ke dokter. Nah, kemudian ini pengobatan awal diare secara umum ya, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Yang pertama jaga asupan cairan. Untuk jaga asupan cairan ini tergantung usia. Kalau misalnya anaknya ini masih dalam masuk menyusui, berarti dia lebih sering disusui. ASI gitu ya. Diberikan ASI bisa 2 sampai 3 per 2 atau 3 jam. Jadi pokoknya jangan sampai anaknya haus gitu. Jadi harus langsung disusuin. Lalu pemberian oralit ini ketika anak sudah bisa minum air putih ya. Kemudian jus dan air putih ini untuk orang dewasa. Kemudian yang kedua konsumsi makanan lunak. Kenapa konsumsi makanan lunak? Karena pada saat diare kerja usus itu sedang tidak normal. Jadi ketika kita makan makanan yang berat atau yang cenderung padat, maka itu akan memperberat kerja usus dan cenderung semakin diare. Oleh karena itu kita disarankan makan konsumsi makanan lunak supaya lebih cepat terserap oleh usus dan memperingan kerja usus. Nah, kemudian ada juga beberapa makanan dan minuman yang perlu dihindari seperti makanan tinggi lemak, makanan berserat, makanan pedas, asam, teh dan kopi, karena teh dan kopi itu juga bisa menyebabkan kencing kita banyak karena dia sifatnya diuretik. Jadinya lebih banyak kencing ternyata jadi makin dehidrasi. Lalu kemudian bisa juga kita mengkonsumsi obat diare. Obat diare yang aman dibeli di apotik dan bisa kita konsumsi di rumah yaitu Atapulgit. Jadi Atapulgit itu dia obat lingkaran hijau, jadi dia bebas, boleh kita beli sendiri di apotik tanpa resep dokter. Atapulgit ini dia cara kerjanya itu dengan memperpadat feses. Jadinya feses yang keluar nggak terlalu cair atau nggak terlalu lunak. Ini bisa buat orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak ini biasanya umur berapa aja ya tuh dok? 5 tahun ke atas gitu? Ya 5 tahun ke atas. Di bawah 5 tahun sebaiknya kontrol ke dokter aja. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu probiotik dan zinc. Ini sebenarnya kayak vitamin tambahan. Cuman ini sangat-sangat membantu untuk diare. Beberapa anak juga kita sarankan untuk diberikan L-Bio kalau diare dan zinc selama 10 hari. Kemudian ini khusus untuk oralit. Jadi oralit ini sebenarnya sangat disarankan ya dikonsumsi oleh orang diare. Namun sebenarnya bukan cuma orang diare aja yang bisa minum oralit. Semua kondisi yang berpotensi dehidrasi seperti muntaber, muntah atau keringat berlebihan ini bisa minum oralit. Oralit ini dia sifatnya mengganti elektrolit yang hilang di tubuh. Nah, untuk dosisnya sendiri itu
sesuai usia ya. Nah, jadi satu saset itu nanti dicampur dengan 200 ml air lalu diminum. Sebenarnya ini agak tricky ngasihnya Iya. karena rasanya itu Pasti kurang enak. Iya, jadi anak-anak tuh biasanya nggak mau, nggak tapi mau. bagaimanapun harus Dipaksa dicoba, ya, dipaksa. Iya, kalau enggak dia anak-anak rentan Soalnya dehidrasi. aneh rasanya kan, ada Iya, manis dan ada manis sama asin-asinnya. asin. Iya. Semisal diare ini tidak tertangani atau dibiarkan, maka komplikasi yang muncul itu berbagai macam. Yang paling pertama yaitu dehidrasi. Dehidrasi ini dia ada yang dehidrasi ringan sedang, ada yang dehidrasi berat. Lalu lama-kelamaan bisa juga jadi gangguan elektrolit, kemudian bisa malnutrisi, asidosis. Lalu ternyata kalau misalnya dia nggak diobatin, dia bisa menyebar infeksinya, Mbak. Dia bisa menyebar ke saluran kemih, bisa ke ginjal, bisa juga kalau misalnya dia tahap yang parah bisa sampai ke otak. Lalu dia kalau misalnya nggak tertangani, dehidrasinya makin parah, malnutrisinya makin parah, dia juga bisa menyebabkan kerusakan organ dan menyebabkan kematian. Tapi ini kasus-kasus yang sangat parah. Lalu selanjutnya pencegahan diare. Nah, untuk pencegahan diare ini sebenarnya sangat gampang, tapi ini juga tidak boleh disepelekan. Nah, pencegahan diare yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan. Nah, cuci tangannya ini juga sesuai dengan cuci tangan 6 langkah WHO ya, Mbak, dengan air mengalir 1 menit lalu pakai sabun untuk membunuh bakteri di sela-selanya ya, Dok. Betul, sebelum makan dan sesudah makan. Lalu yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, matang dan bergizi. Jadi hindari makan makanan yang kurang matang, biasanya kayak orang sukanya makan Steak, ya. steak atau bahkan telur setengah matang. Nah, itu biasanya masih ada parasitnya di situ yang berpotensi menyebabkan diare. Lalu yang ketiga, menggunakan air bersih untuk minum, mencuci peralatan makanan serta sayur dan buah. Karena air yang bersih itu bisa mencegah dari kontaminasi silang oleh bakteri, parasit dan virus penyebab diare. Kemudian yang keempat, menggunakan jamban sehat untuk BAB dan BAK. Sebenarnya mungkin secara umum masyarakat ini sudah banyak yang menggunakan jamban sehat, namun di beberapa pedalaman atau desa-desa ya masih banyak yang pakai jamban cemplung itu ya. Jadi dia kotorannya dia ke sungai, nanti mengalir, terus sungainya dipakai buat mandi, dipakai buat gigi, masak, gosok mencuci, gigi. iya, sama masyarakat sekitar. Nah, ini yang bisa menyebabkan diare juga. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Yang keenam, hindari makanan dan minuman pemicu diare. Jadi makanan pemicu diare ini sebenarnya banyak sekali, tergantung tergantung kondisi orang. Ada dia yang makan minuman susu atau produk dairy, dia diare. Ada yang makan pedas, asam, berkafein, itu juga diare. Jadi tergantung juga masing-masing individunya. Kemudian yang ketujuh, pencegahannya yaitu melakukan imunisasi pada anak. Nah, ini sudah masuk program juga, yaitu imunisasi rotavirus. Lah, kemudian selanjutnya kita perlu juga mengetahui tanda bahaya, segera ke dokter. Untuk tanda bahaya ini ada 6 ya. Yang pertama, apabila ada diare berdarah, berarti ini sudah ada penyebab lain, bukan penyebab virus diare atau bakteri biasa. Bisa mungkin karena parasit atau karena tadi ya ada invaginasi pada ususnya. Iya, bisa juga ya. Ya, bisa infeksi, bisa ternyata bukan infeksi, ada penyakit lain pada lainnya. ususnya, nggih. Lalu kemudian anaknya nggak mau minum, ini berarti anaknya sudah dalam kondisi yang sangat lemas dan berpotensi dehidrasi berat. Kalau misalnya anaknya udah nggak mau minum, lemas, terus kayak maunya tidur, terus pas nangis juga nggak ada air matanya, berarti ini harus cepat-cepat dibawa ke dokter. Mungkin juga akan diberikan cairan lewat infus ya, karena udah dehidrasi berat. Lalu kemudian muntah terus-menerus yang menyebabkan dehidrasi. Lalu diare 3 hari tidak membaik, atau ternyata dalam 1 hari diare dia lebih dari 10 kali. Nah, ini juga bisa disebabkan karena infeksi yang lebih berat dan menyebabkan dehidrasi. Lalu kemudian demam tinggi, meskipun udah diminum paracetamol, udah dikompres, tetap demam. Nah, lalu nyeri perut hebat yang anaknya sampai rewel, terus kesakitan, nggak mau makan, nggak mau minum. Nah, ini yang perlu segera dibawa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut.
Kemudian penyehatan lingkungan ini merupakan hal yang penting untuk mencegah diare, karena sebenarnya untuk mencegah diare ini membutuhkan berbagai lapisan masyarakat. Dari tingkat individu tadi kan sudah ada pencegahannya, kita mencuci tangan, menjaga kebersihan. Dari tingkat keluarga juga kita memastikan anggota keluarga makan makanan yang bersih, matang dan bergizi. Namun di tingkat RT, RW, desa bahkan pemerintah itu juga harus berperan dalam menyediakan air bersih, mengelola sampah dan menyediakan sarana pembuangan limbah air. Karena kalau misalnya 3 hal ini tidak terpenuhi, maka hal ini yang bisa menyebabkan diare massal yang siklusnya itu tidak akan Karena berhenti. daerah lingkungan sekitar ya dok ya, yang tidak bersih juga. Betul, yang ini meskipun kita dari dokter udah ngasih obat, udah ngasih edukasi, tapi ternyata 3 hal ini enggak masih belum bagus. Nah, ini akan berulang terus diarenya. Kemudian sebagai penutup, ini saya mengutip dari WHO. Kalau dari WHO menyebutkan pencegahan diare ini mencakup air minum yang aman dikonsumsi, lalu memperbaiki sanitasi atau kebersihan, dan mencuci tangan dengan sabun. Itu sangat berperan dalam mencegah diare. Ya, mungkin sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih baik dokter untuk penjelasannya ya. Mungkin saya mau bertanya ya dokter. Iya, silakan Mbak. Ini ada pertanyaan. Apakah orang yang sakit diare harus mengkonsumsi antibiotik yang tadi yang dokter jelaskan itu? Ya, ini langsung jawab aja ya. Iya, Mbak? langsung jawab Ya. aja. Oke, jadi antibiotik ini sebenarnya bukan obat diare. Diare itu kan ada berbagai macam penyebabnya, ada akibat infeksi maupun non infeksi. Yang infeksi itu paling banyak akibat infeksi virus. Infeksi virus ini nggak butuh antibiotik, dia hanya pertahanan tubuh aja. Apabila pertahanan tubuh kita baik, maka penyembuhan dari infeksi virusnya juga akan semakin baik. Tapi ada juga yang akibat non infeksi. Oleh karena itu sebenarnya lebih bagus lagi untuk dipastikan diperiksakan ke dokter, ya. dan tidak boleh membeli antibiotik sembarangan. Berarti harus konsul dulu sama dokter gitu ya. Antibiotik hanya dapat diberikan oleh dokter. Cuman ada juga beberapa masyarakat yang beli antibiotik sendiri, dan ternyata hal ini juga menyebabkan diare. Jadi ada juga infeksi namanya infeksi disebabkan oleh Clostridium difficile. Ini yang akibat salah penggunaan antibiotik yang berlebihan justru menyebabkan diare. Ini Berarti yang tetap diare berarti dia walaupun dia minum antibiotik, jadi diarenya makin parah gitu kan? iya makin parah karena ada infeksi bakteri yang lain. Karena salah mengkonsumsi obat ya. Betul, karena sembarangan antibiotiknya. Oke. Terus tuh yang kedua dok, nih mengapa anak masih bisa terkena diare padahal sudah melakukan vaksin Ya. rotavirus tadi tuh? Kalau vaksin itu kan ya memang sebutannya kita sebutnya vaksin diare. Vaksin diare ini kan dia isinya rotavirus ya. Rotavirus. Sedangkan virus yang menyebabkan diare itu banyak. Bukan cuma rotavirus. Bisa juga ternyata diarenya disebabkan oleh bakteri atau karena tadi keracunan makanan. Bisa ya. Atau karena akibat sumber airnya nggak bersih, air minumnya nggak bersih, atau ada penyebab-penyebab lain yang disebabkan oleh selain virus. Jadi memang meskipun anak sudah disuntik, gitu ya. tetap harus dijaga kebersihannya, makannya, nggak memastikan dia akan 100% bebas diare. Walaupun sudah disuntik tadi. Iya betul. Oke, yang terakhir nih dok. Iya kak. Salah satu komplikasi diare yaitu dehidrasi. Apa ada tanda-tanda dehidrasi gitu? Jadi kalau untuk dehidrasi ini dia dibagi dua ya, menurut WHO. Jadi ada dehidrasi ringan sedang dan dehidrasi berat. Kalau secara kita lihat ya, mungkin secara orang awam lihat, kalau dehidrasi ringan sedang itu tanda klinisnya dia sebenarnya masih mau minum, cuman dia rasanya haus. Jadi kayak pengen minum terus ya, meskipun udah minum kok kayak Haus masih terus, haus haus ya, terus gitu ya. minum terus. Kemudian yang kedua anaknya mulai rewel, gelisah. Lalu yang ketiga kulitnya kering, mukosa bibirnya kering. Kemudian
lemas. Lemas. Kemudian untuk itu yang dehidrasi ringan sedang. Kalau yang dehidrasi ringan sedang ini masih bisa kita tangani di rumah dengan memperbanyak asupan cairan tadi yang sesuai usia, baik itu ASI, oralit ya. Yang paling penting sebenarnya oralit ini. Terus air putih, jus atau makan makanan yang lunak itu masih bisa. Namun kalau dehidrasi berat itu yang paling kelihatan anaknya udah lemas terus pokoknya bawaannya tidur, terus nggak mau menyusu atau nggak mau minum. Lalu kalau misalnya nangis air matanya kering, jadi kayak nangis nggak ada air matanya. Iya, terus kulitnya ini kering banget. Kalau misalnya kita cubit, kan kalau orang normal kita cubit kan Kembali gitu ya Dok, cepat maksudnya. kembali. Ini Kalau lama gitu dia ya. lama jadi lama atau kayak misalnya dia nggak balik-balik lagi gitu, itu udah berat. Atau misalnya dia pokoknya banyak banget keluar cairan atau muntahnya banyak, atau misalnya BAB cairnya banyak. Nah itu yang sangat darurat, jadi biasanya harusnya dibawa ke IGD buat dimasukin lewat infus. Iya, infus. Itu salah satu caranya cara terakhirnya untuk bisa Masuk kasih cairan, cairannya. iya. Ini tambahan aja Dok, misalnya nih kan misalnya ada diare, dia itu masih masuk kategori diare berat dan sedang tadi yang masih bisa ditanganin di rumah. Bagaimana kalau misalnya di rumah itu dia tidak menyediakan oralit tapi ibunya pengen membuat oralit sendiri gitu, bisa kan Dok? Itu Bisa. caranya kayak mana cara buatnya gitu Dok? Itu pakai garam sama gula. Garam sama gula aja berarti ya. Berarti di air 200 ml, gelas bening kaca bening gitu ya. Yang gelas Terus belimbing itu kasih berapa takaran gula sama garamnya gitu Dok? satu sendok teh. Satu sendok teh, Satu satu sendok sendok berarti teh. 1:1 gitu Iya, ya, satu Dok? banding satu aja garam sama gulanya. Itu sebenarnya bisa, cuman yang paling bagus tadi itu sebenarnya oralitnya Iya, itu. oralit. Iya. Karena kan misalnya dia malam gitu kan udah sempat Oh, betul. kan jauh, misalnya rumahnya jauh terus itu belum sempat ke puskesmas untuk tanganan pertama aja gitu kan, caranya kita bisa bikin sendiri, mungkin itu ya tadi ya Dok ya. Satu sendok teh aja. Satu berbanding satu sendok teh. Nah itu ya teman-teman ya, ibu-ibu yang di rumah jika anaknya terkena diare misalnya malam atau beberapa hari malam, rumahnya jauh, tidak sempat ke puskesmas atau besoknya baru libur puskesmas, bisa dibikin sendiri oralitnya untuk penanganan pertama. Tapi kalau misalnya sudah puskesmas buka atau dekat rumahnya, bisa ke puskesmas untuk konsultasi ke dokter. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.